Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita bisa bertemu kembali di acara pembelajaran online. Alhamdulillah, salawat juga salam tak lupa senantiasa tercurahkan kepada manusia berakhlak paling mulia. Dialah kekasih Allah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan kita pengikutnya yang insya Allah tetap istiqomah hingga akhir zaman. Anak-anakku yang solih dan solihah, pada kesempatan kali ini Ustazah akan menyampaikan materi pembelajaran budaya Banyumasan, yaitu tentang sejarah Masjid Agung Nur Sulaiman. Sebelum mulai belajar, kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang Masjid Agung Nur Sulaiman, kita akan mengetahui terlebih dahulu bangunan bersejarah apa saja sih yang di Kabupaten Banyumas. Ada pemandian Kalibacin di Rawalo, ada pendopo Sipanji yang terletak di alun-alun. Masjid Kaji Watu Taman Sari Karanglewas, stasiun kereta api Purwokerto, ini stasiun yang sebelah timur. Masjid Saka Tunggal Cikaka ada di Wangon. Masjid Gula Kalibagor ada di Sokaraja, serta Masjid Agung Nur Sulaiman yang sebentar lagi akan kita pelajari bersama. Masjid Agung Nur Sulaiman. Nah, ini adalah gambar Masjid Agung Nur Sulaiman ketika awal dibangun. Kemudian ini sudah pembangunan atau penampakan Masjid Nur Sulaiman yang sekarang bisa kita lihat. Masjid Agung Nur Sulaiman termasuk cagar budaya di Kabupaten Banyumas. Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan, berupa benda cagar budaya, bangunan, struktur, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat maupun di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Nah, itu melalui proses penetapan. Jadi maksudnya suatu warisan budaya bisa ditetapkan sebagai cagar budaya itu dengan suatu surat keputusan pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat. Menurut sumber yang Ustazah baca, cagar budaya di Kabupaten Banyumas ini ada 266 peninggalan sejarah, namun belum terregistrasi atau belum terdaftar sebagai cagar budaya Dan ini pemerintah daerah masih terus mengkaji hal tersebut agar semua peninggalan sejarah dapat dilestarikan dan dapat ditetapkan sebagai cagar budaya. Pada tahun 2012, Masjid Agung Nur Sulaiman itu sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya nasional. Jadi Kabupaten Banyumas baru memiliki satu BCB atau bangunan cagar budaya tingkat nasional, yaitu Masjid Agung Nur Sulaiman. Nah, Masjid Agung Nur Sulaiman ini sendiri terletak di sebelah barat alun-alun alun-alun Banyumas Pada waktu itu pemerintahan Banyumas itu pusatnya berada di Banyumas, jadi belum di Purwokerto. Kalau sekarang pemerintahan Banyumas ada di Kota Purwokerto Masjid Agung Nur Sulaiman di Banyumas ini dibangun tahun 1755. Ustazah ulang lagi, dibangun pada tahun 1755 pada masa pemerintahan Adipati Banyumas Yudanegara II. Saat itu Adipati Banyumas atau kalau sekarang lebih dikenal dengan Bupati
itu bernama Yuda Negara II dan diarsiteki oleh Bapak Nur Daiman Demanggumelem I sekaligus sebagai penghulu masjid yang pertama. Demang itu kalau sekarang setingkat dengan kepala desa. Awalnya Masjid Agung Nur Sulaiman ini dikenal dengan Masjid Agung Banyumas, ya. Namun sejak tahun 1992 dirubah namanya menjadi Masjid Agung Nur Sulaiman. Nah, asal kata Masjid Agung Nur Sulaiman ini untuk mengingat arsitek masjid tersebut yaitu Bapak Nur Daiman. Mustaka Masjid Agung Nur Sulaiman berupa pilar. Mustaka ini maksudnya atap bangunan masjid, ya. Awalnya mustaka atau atap bangunan Masjid Agung Nur Sulaiman terbuat dari anyaman daun tebu. Akan tetapi karena tersambar petir dan daun tebu susah didapatkan, maka mustaka tersebut diganti dengan seng bergelombang. Ya. Jadi awalnya mustaka atau atap bangunan Masjid Agung Nur Sulaiman ini terbuat dari anyaman daun tebu. Nah, sekarang sudah berupa seng yang bergelombang. Pada tahun 1929, lantai masjid yang semula berupa semen diganti menjadi tegel. Tegel itu keramik, ya. Bangunan masjid tersebut secara umum masih asli tanpa penambahan ornamen baru. Jendela-jendela di sekeliling tembok masjid masih menggunakan kayu jati. Pada tahun 1973 di sekitar masjid dilakukan penambahan bangunan berupa kantor urusan agama atau KUA. Ya. Nah, ini backgroundnya itu gambar Masjid Nur Sulaiman pada waktu dulu. Jadi awalnya mustakanya itu terbuat dari anyaman daun tebu. Nah, sekarang sudah diganti dengan seng yang bergelombang. Aktivitas-aktivitas yang biasa dilakukan oleh para pengunjung Masjid Agung Nur Sulaiman antara lain beribadah, berziarah, memperdalam ilmu agama, dan mempelajari konstruksi bangunan. Masjid Agung Nur Sulaiman termasuk bangunan bersejarah dan merupakan cagar budaya di Kabupaten Banyumas yang sudah selayaknya diketahui oleh kita masyarakat Banyumas, ya. Nah, itu adalah sejarah mengenai Masjid Agung Nur Sulaiman. Mudah-mudahan bermanfaat dan nanti kalian bisa mengerjakan soal PAT dan mendapat nilai yang sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.